yang ada 5, yang zakat nomor berapa? 4. 40. Eka masih inget ya. Yang kelima apakah? Naik haji bila mampu. Naik haji bila mampu. Semoga kita naik haji semua ya, amin. Amin. Bu Citra, dada aja. Oke, Ibu mulai aja ya. Hari ini kita belajar tentang zakat. Jadi ada namanya zakat adalah kewajiban dari seorang muslim yang harus dibayar. Dan zakat itu pun nanti ada yang namanya pencapaian nisabnya atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Setiap harta yang dimiliki berarti ada bagian orang lain yang harus kita keluarkan. Makanya di sini ada namanya nisab, ada batasan harta yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada manfaat zakat bagi individu dan masyarakat, yakni membersihkan harta, mempererat ukhuwah, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan. Membersihkan harta jelas karena di sebagian harta kita pasti ada harta atau hak dari orang lain. Kemudian untuk mempererat ukhuwah, dari kita memberikan harta tersebut berarti kita menumbuhkan rasa empati kita yang memperkuat tali persaudaraan. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan, berarti dari zakat itu sendiri, pengelolaan zakat itu baik zakat produktif maupun zakat non produktif itu akan meningkatkan yang namanya kesejahteraan. Jadi untuk poin peningkatan kesejahteraan nanti kita bikin jurnal atau kita bikin review jurnal yang keterkaitan dengan kesejahteraan tentang zakat. Jadi nanti zakat itu dialokasikan untuk apa aja gitu ya. Terus menciptakan keadilan, zakat mendistribusikan kekayaan secara adil. Selanjutnya ada sejarah zakat. Ini ada di masa kerajaan. Di Indonesia itu ada beberapa kerajaan Islam munculnya zakat itu. Kemudian ada masa kolonial Belanda, itu ada namanya zakat juga yang dikembangkan, dan masa kemerdekaan. Untuk setiap masa itu pun zakat juga beralih fungsi ya. Jadi selama ini mungkin zakat itu belum ada tempat yang mengelola zakat tersebut, dan akhirnya pengelolaan zakat tersebut diambil alih sama badan atau wadah tertentu yang dibuat oleh pemerintah, yakni ada 2 badan pengelola zakat, yakni Badan Basnas dan Badan LAS. LAS itu bukan badan ya, tapi lembaga. Jadi ada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Itu yang melakukan pengelolaan zakat atau yang disebut juga dengan yang namanya OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat. Terus ada lagi namanya perkembangan zakat di Indonesia. Di sini ada perkembangan awal berdirinya zakat. Oke, terus di sini ada yang namanya berdirinya LAS, meningkatkan potensi berdirinya lembaga amil zakat. Dan peningkatan profesi ya, ini ada di slide ke berikutnya. Ya, lanjut lagi di sini Ibu pengen menekankan ada beberapa pengelolaan zakat dalam lembaga amil zakat. Dalam badan amil zakat pun sama ya. Jadi ada pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan transparansi zakat. Jadi bukan hanya di lembaga amil zakat saja, tapi ada namanya badan amil zakat. Terus lanjut lagi, bentar ya, nih temanmu admit dulu. Ya, lanjut lagi, ini ada yang namanya pengumpulan zakat itu mulai dari sumber individu atau perusahaan atau lembaga itu dikumpulkan zakatnya. Penyalurannya itu ada 8 asnaf. Sebelumnya dalam teori zakat itu ada yang namanya yang memberikan zakat atau yang disebut dengan mustahik. Dan selanjutnya juga ada yang namanya ada yang memberi zakat namanya muzaki, dan yang menerima zakat inilah yang namanya mustahik. Jadi ada golongan 8 dari mustahik itu
yakni ini ada salah satunya ya, kedelapan mustahik yang disebutkan itu ada fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, ada rikab atau budak, kemudian ada garimin, ada fisabilillah, dan ada ibnu sabil. Itu adalah golongan dari mustahik atau yang menerima zakatnya. Kemudian ada transparansi dan las yang bertanggung jawab atas zakat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Jadi transparansi ini adalah tugas dari si pengelola zakat atau lembaga yang mengelola zakat, itu tugasnya. Untuk transparansi ini bukan hanya di lembaga amil zakat ya, nanti ada namanya badan amil zakat. Kalau untuk transparansi itu yang lebih bisa di up to date sama kalian dalam pengambilan data adanya di badan amil zakat. Jadi ngambilnya di badan amil zakat aja kalau mau lihat laporan keuangan zakat. Kemudian ada peran pemerintah dalam pengembangan zakat. Oke. Indonesia itu adalah negara demokrasi. Jadi seutuhnya Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga setiap peraturan dan kesariahan yang ada di Indonesia itu pun dipengaruhi dengan yang namanya government atau si pemerintah. Pemerintah itu apa pengaruhnya? Mulai dari penetapan regulasinya, mulai dari fasilitas yang diberikan, mulai dari alur sosialisasi dan kerjasama, itu adalah campur tangan dari pihak si government-nya. Jadi ada pihak-pihak tertentu, yakni pihak government yang selalu turut andil dalam pengembangan zakat. Untuk regulasi itu ada namanya peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah yang membahas tentang perzakatan atau zakat itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi boleh dicatat Undang-Undang 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang perundangan tentang pengelolaan zakat. Yang di sebelumnya itu ada yang namanya jadi kalau belajar tentang apa ya, kalau dulu di SMA itu ada mata kuliah PPKN ya. Itu kita belajar gimana caranya regulasi yang ada di Indonesia. Yang paling tinggi regulasi itu adalah siapa? Undang-undang. Jadi nanti ada yang namanya undang-undang, ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, ada namanya peraturan pemerintah, ada instruksi, ada lagi yang namanya SK, ada yang berupa peraturan daerah, itu lebih ngerucut ke bawah lagi ya. Jadi kalau misalkan undang-undang yang mengatur tentang zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 berapa Ibu bilang tadi? 2011. Oke, nanti dicari ya undang-undangnya ya. Oke, terus lanjut lagi untuk keterkaitan dari undang-undang tersebut nanti bisa dicari juga tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, instruksi pemerintah nomor 3 tahun 2014, ada lagi peraturan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang nomor 12 tahun 2014 dan nomor 12 tahun 2016. Dan jangan lupa lagi keterkaitan dengan syariah berarti adanya fatwa MUI. Nah, di fatwa itu kalian bisa ambil yang kategori tentang yang namanya zakat. Jadi nanti boleh searching juga tentang fatwa MUI yang mengatur tentang peraturan zakat. Di sini ada namanya tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang itu kalau kita belajar SWOT itu ada namanya strength atau tantangannya, ada opportunity atau peluangnya. Di sini apa tantangan dan peluang dari si zakat yang ada di Indonesia? Kalau misalkan untuk zakat yang di Indonesia, tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat akan mengeluarkan zakat itu masihlah minim. Selanjutnya, jadi ini bisa jadi landasan teori ya nak ya. Jadi bisa jadi permasalahan ketika kamu menulis tentang zakat. Di bukunya si ini menyatakan kalau misalkan zakat itu
tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kalian bisa ngambil field research atau riset-riset yang keterkaitan dengan lapangan, kuesioner. Nah, itu bisa dengan permasalahan yang dikemukakan oleh buku ini, yakni tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kemudian apalagi tantangannya, yakni ketidakpercayaannya si masyarakat terhadap lembaga amil zakat atau terhadap badan amil zakat. Itu tidak percayanya masyarakat ini bisa juga kalian bikin lagi pakai kuesioner. Jadi di kuesioner itu kita mengukur tingkat kepercayaan dari masyarakat, apakah mereka memang tidak percaya ataukah mereka percaya. Itu bisa pakai namanya skala Likert. Terus kurangnya koordinasi antar las. Jadi kalau misalkan kurangnya koordinasi antar lembaga amil zakat itu memang benar, Ibu benarkan. Kenapa? Karena beberapa riset itu pernah melakukan riset tentang lembaga amil zakat. Jadi ada perbedaan, berulang kali Bu bilang kalau misalkan ada Basnas dan ada LAS, untuk formalnya dari laporan keuangan zakat itu kalian bisa aksesnya di badan amil zakat. Untuk lembaga amil zakat itu terkadang update, terkadang tidak update. Dan lembaga amil zakat pun penyebarannya luas ya, ada yang di kabupaten kota, ada yang di provinsi juga. Jadi kalau misalkan lembaga amil zakat dia bilang kurangnya koordinasi antar lembaga amil zakat, iya. Jadi ada yang misalkan lembaga amil zakat ini tepat waktu dalam penyampaian atau pelaporan keuangannya, ada yang tidak, ada yang membuat laporan keuangan, ada yang tidak. Jadi masih kurang adanya koordinasi juga di sini. Jadi untuk peluang yang harus kita cari untuk kekurangan kesadaran masyarakat itu ya meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat itu bisa melalui edukasi sosial, edukasi, pelatihan, atau kalian berikan mereka sosialisasi tentang zakat tersebut lah ya. Kemudian ada ketidakpercayaan terhadap LAS, ini bisa dengan yang namanya peningkatan transparansi dan akuntability. Ini sifatnya field research lagi. Jadi kalian harus terjun ke lapangan, cari dan sebarkan kuesioner untuk tahu apakah masyarakat itu emang tidak percaya dengan lembaga amil zakat atau Basnas ya. Kemudian kurangnya koordinasi antar las. Jadi koordinasi ini peluangnya apa? Yakni meningkatkan sinergi antar lembaga amil zakat. Ini ada keterkaitan sama yang namanya teknologi. Berulang kali Bu bilang ya kalau misalkan bahasan kita tentang teknologi, di sini ada yang namanya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Ini nyicil-nyicil ya yang admit ini ya. Oke, jadi ada yang namanya di sini teknologi dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Ini kalian bisa update sendiri ya nak ya. Jadi lembaga amil zakat itu ada yang menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan sistem pembayaran digital yang bekerja sama dengan berbagai jenis lembaga keuangan. Kemudian ada lagi namanya analisis data, dan ada namanya platform, dan adanya namanya platform koordinasi ya, kolaborasi. Jadi di sini untuk aplikasi zakat itu dia bisa download sendiri aplikasi zakat yang ada di Play Store, kemudian bisa juga sistem pembayarannya digital. Di beberapa perbankan itu udah kerjasama sama Badan Amil Zakat, terutama Bank Syariah itu udah kerjasama sama Badan Amil Zakat. Kalau di UIN ini mahasiswanya menggunakan BSI semua ya? Iya Bu. Iya Bu. Menggunakan BSI. Ketika kalian melakukan penarikan atau kalian transfer di BSI itu, sebelum kalian ngambil kartu, biasanya dia ada pembayaran zakat gitu ya. Mau bayar zakat berapa dia bilang gitu. Tapi choice-nya ada iya dan ada tidak, tergantung kalian apakah mau membayarnya atau tidak membayarnya. Oke, terus ada lagi di analisis data. Analisis data ini memang membutuhkan yang namanya teknologi ya.
Jadi untuk analisis data dari zakat itu mereka menggunakan beberapa teknologi juga, sama seperti mereka melakukan analisis data dalam accountingnya atau laporan keuangan. Jadi di Basnas itu juga udah pakai digitalnya. Kemudian platform kolaborasi mah banyak ya, bekerja sama dengan mitra dan lembaga keterkaitan. Kalau mitra dan lembaga keterkaitan itu contoh aja ya, kalau misalkan tadi Ibu bilang ada namanya OPZ. OPZ itu berarti organisasi pengelola zakat. Di bawah OPZ ada namanya UPZ. UPZ inilah yang bentuk dari mitra dan lembaga lainnya yang melakukan pengumpulan zakat yang akan diserahkan kepada badan pengelola zakat. Jadi di atasnya dari UPZ adalah OPZ. Kemudian dari yang namanya bekerja sama dengan pengelolaan zakat itu, mitra itu bisa jadi mitra itu bentuknya masjid, bisa jadi bentuknya perusahaan. Jadi dalam perusahaan-perusahaan tertentu, misal di Bank BPRS, misal di perusahaan apa, dia punya sendiri berbentuk UPZ yang mengumpulkan zakat setiap karyawannya. Selanjutnya, uang itu diserahkannya kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat tertentu. Oke, terus lanjut lagi, di sini ada zakat sebagai instrumen pemberdaya ekonomi umat. Ini cakep ya, maksud Ibu di buku ini juga udah menjelaskan beberapa fenomena yang bisa kalian tarik buat nulis skripsi, nulis jurnal, nulis proceeding. Nah, di sini ada zakat sebagai instrumen pemberdaya ekonomi, tapi satu kelemahan buku ini dia nggak up to date ya, jadi nggak kasih contoh secara real. Nah, itu PR kalian kalau emang mau menggali tentang zakat. Di sini ada zakat sebagai instrumen pemberdaya ekonomi itu mulai dari apa? Pembiayaan usaha, jadi UMKM itu juga mendapatkan hasil dari si pengeluaran zakat. Kemudian ada peningkatan dari akses pasar, pelatihan dan pengembangan, dan program kewirausahaan. Di Basnas juga ada dia keterkaitan sama lingkungan atau ke responsibility-nya terhadap lingkungan itu. Ada namanya scholarship juga ya dari Basnas, jadi ada beasiswa juga dari Basnas, itu kalian bisa ambil gitu ya maksud Ibu selagi jadi mahasiswa. Di kesimpulannya apa? Yakni adanya zakat memiliki peran penting yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat itu mulai dari transparansi dan peran pemerintah. Si government berulang kali Ibu bilang, di negara Indonesia itu bukan negara Islam secara utuhnya, tapi adalah negara demokrasi yang membutuhkan adanya campur tangan pemerintah. Jadi adanya kebijakan itu tentang keislaman, tapi ada campur tangan juga dari si pihak pemerintah untuk memaksimalkan potensi zakat. Jadi si pengelolanya juga masih beralih ke si pemerintah dalam melakukan potensi zakat. Untuk pengelolaan zakat itu masih adanya campur tangan dari pemerintah. Sampai sini ada yang mau nanya? Soalnya ini zoomnya pasti sampai 30 menit lebih ini. Ada yang mau nanya? Kalau nggak mau nanya, Ibu kasih PR yang tadi tolong diingat ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, kemudian kumpulkan peraturan pemerintahnya, kumpulkan lagi yang namanya Impres, kemudian ada peraturan Badan Amil Zakat atau Basnas nasionalnya, kemudian ada lagi Fatwa MUI. Jadi tolong di-download, tolong dibaca. Ibu stop dulu share screen-nya. Ibu mau SS